Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dimas. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pengujian Lagrange Multiplier atau LM Test. LM Test ini sudah pernah saya buatkan tutorialnya, namun sudah saya hapus dan di versi fullnya juga sudah saya cut, dikarenakan ada kekeliruan dalam interpretasi. Maka dari itu, kali ini saya akan membahasnya sekaligus memberikan sumber yang bisa kalian cantumkan di referensi kalian. Ini adalah hasil dari pengujian Lagrange Multiplier yang sudah pernah saya buatkan videonya, namun sudah saya hapus. Oh iya, untuk langkah-langkah pengujiannya, kalian masih tetap bisa melihatnya di video saya yang berjudul Cara Regresi plus Uji Asumsi Klasik Data Panel menggunakan FQ9 versi lengkap. Di video tersebut, tidak saya hapus semua, melainkan hanya interpretasi hasil. Untuk cara pengujiannya masih tetap ada. Jadi untuk cara pengujian Lagrange Multiplier sudah ada di video saya tersebut. Ada yang saya hapus, hanya interpretasinya saja. Oke, kita coba interpretasi hasil ini. Sebelum interpretasi, saya akan menjelaskan sekaligus memberikan sumber dari buku terkait dengan pengujian ini. Jadi uji LM Test atau Lagrange Multiplier merupakan pengujian yang digunakan untuk mengetahui apakah model random effect lebih baik dari metode OLS. Dengan kata lain, kita bisa membandingkan random effect dengan common effect. Bagi kalian yang sering bertanya sumber dari video-video saya, kalau kalian jeli, hampir semua video saya yang terbaru sudah disertakan sumber buku. Namun bukan berarti di video-video saya yang lama tidak memiliki sumber. Semua video saya memiliki sumber, hanya saja tidak semua disertakan di video. Dan sumber yang saya ajarkan tidak semua dari buku. Ada ilmu yang didapat di bangku perguruan tinggi, ada yang dari dosen, dan lain sebagainya. Kembali lagi ke pembahasan. Menurut buku Ekonometrika karangan Bapak Agus Widarjono di halaman 374, yang membahas mengenai pengujian Lagrange Multiplier, disebutkan bahwa pengujian ini didasarkan pada distribusi chi-square dengan degree of freedom sebesar jumlah variabel independen, atau DF-nya itu berdasarkan jumlah variabel independen yang kita gunakan. Jika nilai LM statistik lebih besar dari nilai kritis statistik atau nilai kritis statistik chi-square, maka kita menolak hipotesis nol. Artinya, estimasi yang tepat untuk model regresi data panel adalah metode random effect daripada metode OLS. Sebaliknya, jika nilai LM statistik lebih kecil dari nilai statistik chi-square sebagai nilai kritis, maka kita gagal menolak hipotesis nol. Dengan demikian, tidak bisa digunakan untuk regresi data panel, tetapi digunakan untuk metode OLS. Atau bisa kita sebut common effect, lebih baik daripada random effect. Untuk interpretasinya, kita buat hipotesisanya terlebih dahulu. Jadi di sini ada dua cara nanti, yang mana kita bisa menggunakan cara ini untuk membaca hasil dari LM Test. Yang pertama ini hipotesisanya, H0-nya itu common effect, H1-nya random effect. Kemudian kita buat kerangka penilaian. Yang pertama, jadi di sini ada dua ya kerangka penilaiannya. Yang pertama, jika nilai LM statistik lebih besar dari nilai kritis atau nilai kritis statistik chi-square, maka kita menolak hipotesis nol. Artinya, estimasi yang tepat untuk model regresi data panel adalah metode random effect daripada metode OLS. Yang kedua, jika nilai LM statistik lebih kecil dari nilai statistik chi-square sebagai nilai kritis, maka kita gagal menolak hipotesis nol. Estimasi random effect dengan demikian tidak bisa digunakan untuk regresi data panel, tapi digunakan untuk metode OLS. Atau bisa kita sebut common effect lebih baik daripada random effect. Dari hasil ini dapat dilihat nilai LM statistik, ini ya, LM statistik itu yang di cross section bagian brus pagan sebesar 82,18548. Nilai ini juga bisa kita hitung sendiri, ada rumusnya.
Tapi di sini saya tidak akan mengajarkan cara menghitungnya. Selanjutnya, dengan df1. Jadi variabel yang saya gunakan itu adalah satu variabel independen. Jadi df-nya 1 pada tingkat alfa atau tingkat signifikansi 1% dan 5%. Kita lihat terlebih dahulu untuk nilai pembanding atau nilai kritisnya di tabel chi-square. Kita buka terlebih dahulu tabel chi-square-nya. Oke. Ini adalah tabel chi-square. Pada hasil ini didapat nilai untuk tingkat alfa 1%, ini ya, 1% dengan df1 atau satu variabel independen itu sebesar 6,6349. Saya catat terlebih dahulu, 1% sama dengan 6,6349. 5% sama dengan ini ya, 5% dengan df1 sama dengan 3,8415. 3,8415. Kedua ini namanya nilai kritis. Nilai kritis. Selanjutnya kita bandingkan dengan nilai dari LM statistik. Tadi nilai LM statistiknya sebesar 82,18548. Ya. 82,18548. Saya copy dulu di bawah. Kalau kita bandingkan dengan nilai kritis, maka angka ini lebih besar. Baik untuk nilai kritis 1% maupun 5%. Ini nilai LM statistik. Bawahnya juga sama, nilai LM statistik. Selanjutnya, kita lihat kerangka penilaian yang tadi. Jadi kalau nilai LM lebih besar dari nilai kritis, maka kesimpulannya yang dipilih adalah random effect. Sedangkan kalau nilai LM lebih kecil daripada nilai kritis, maka yang dipilih common effect. Dari hasil ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa nilai LM statistik itu lebih besar daripada nilai kritis. Sehingga model regresi data panel yang dipilih adalah metode random effect. Selain membandingkan nilai LM statistik dengan nilai kritis chi-square, ada cara lain yang bisa lebih mudah, yaitu dengan melihat nilai p-value di bagian cross-section Bruce-Pagan. Jadi di sini, selain tadi kita bisa menggunakan tabel chi-square, kita juga bisa melihat pada nilai probabilitas atau nilai p-value-nya untuk cross-section Bruce-Pagan di bawah ini ya. Nah, nilai dari probabilitas atau p-value dari cross-section Bruce-Pagan itu sebesar 0,0000. Kriteria penilaiannya, bila nilai p-value lebih tinggi atau lebih besar daripada tingkat alfa, misalkan di sini saya menggunakan tingkat alfa 0,05, maka hipotesis 0 diterima dan model yang dipilih adalah common effect. Sebaliknya, jika nilai p-value lebih kecil dari tingkat alfa, maka hipotesis 0 ditolak dan model yang dipilih adalah random effect. Jadi di sini untuk kriterianya, bila nilai p-value lebih besar dari alfa, kesimpulannya common effect. Sedangkan jika nilai value
lebih kecil dari alfa, maka kesimpulannya random effect. Nah, di sini dapat dilihat bahwa nilainya untuk p-value-nya itu sebesar 0,0000. Dengan tingkat alfa yang saya gunakan adalah 0,05, jadi dibandingkan dengan 0,05 artinya lebih kecil. Sehingga untuk kriteria penilaian masuk pada kriteria penilaian yang kedua. Dan yang dipilih adalah random effect. Sesuai dengan tadi cara pertama, yaitu dengan melihat tabel chi-square, hasilnya juga sama, random effect. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya berikan di episode kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.